Sayyidil Habib Muhammad Baghil Ibn Hamid Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Ma'asyaral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita muliakan, para hadirin dan hadirat, dan para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Abi Bakar As-Saggaf serta keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur dalam taat dan takwa, tambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh nikmat besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Diberikan nikmat yang paling mulia, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini sudah patutnya kita syukuri. Kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat lagi kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir pada majlis yang mulia ini, majlis yang penuh barakah ini. Kalau bukan karena sehat wal afiat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak bisa melangkahkan kaki kita, membawa diri kita untuk hadir di majlis yang penuh barakah ini. Majlis yang dimana majlis ini menyebut nama Allah, yang dimana majlis ini menyebut nama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majlis ini kita memperingati haul orang tua kita Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Saggaf. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memperingati haul adalah salah satu tanda seseorang anak yang benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Bukan hanya kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup, tapi ketika orang tua pun sudah tiada, orang tua sudah meninggal, kita masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya mendoakan mereka, di antaranya bersedekah pahalanya untuk orang tua mereka, di antaranya beramal baik, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, seluruh amal baiknya terputus, melainkan 3 hal. Seluruh amal baik yang ia lakukan itu terputus. Salat kewajiban dia lakukan, tapi ketika meninggal sudah tidak bisa pahalanya mengalir lagi. Dan semua amal baik yang lainnya, melainkan 3 hal kata Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Seperti apa? Seperti kita punya sedikit harta, kita sumbangkan harta ini untuk panti asuhan, untuk kepentingan orang muslim. Dititipkan harta ini untuk kepentingan orang muslim. Segala hal apapun, ini pahalanya terus mengalir. Untuk beri bantuan kepada masjid, untuk beri bantuan kepada pondok pesantren, untuk membantu panti asuhan, dan untuk lain-lainnya, untuk kepentingan orang muslim. Ketika orang ini wafat, akan tetapi pahalanya tersebut terus mengalir. Karena kenapa? Karena harta yang ia berikan dipakai terus, digunakan terus sama kepentingan orang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini, ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada orang lain, dan pahalanya ini terus mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya ilmu agama yang baik, yang bermanfaat. Itu kita mempelajarinya tersebut mendapatkan pahala. Namun ketika kita ajarkan kembali kepada orang lain, maupun ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, maupun orang lain, ketika kita mengajarkan kepada mereka, lalu mereka mengamalkan hal yang sudah kita ajarkan, mereka mendapatkan pahala, kita pun juga sebagai yang mengajarkan mendapatkan pahala. Nah, ini terus. Ketika kita meninggal dunia, namun orang yang pernah kita ajari, mereka mengamalkan kebaikan berkat kita yang memberitahu mereka, mereka dapat pahala. Ketika kita wafat, tetap kita dapat pahalanya. Terus menerus, orang tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya. Muridnya mengamalkan, muridnya dapat pahala, kemudian orang tersebut dapat pahala, kemudian pun yang pertama kali memberitahu juga mendapatkan pahala. Dan ini pahalanya terus mengalir. Apabila kita punya ilmu kebaikan, punya ilmu agama, jangan segan-segan, jangan takut. Ajari, beritahu mereka, beritahu anak kita, ajarkan anak kita, ajarkan saudara kita, ajarkan kerabat kita tentang pentingnya ilmu agama. Kenapa? Disinilah pahalanya kita nanti akan mengalir. Mereka mengamalkan amal baik tersebut, kita dapat pahalanya juga. Nah, ini terus. Kita yang mengamalkan amal baik. Siapa yang mengajarkan kita? Guru kita. Guru kita siapa yang mengajarkannya? Gurunya lagi. Kita dapat pahala, guru kita dapat pahala, gurunya lagi dapat pahala. Guru-gurunya lagi dapat pahala. Terus sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika setiap umat muslim melakukan amal baik, niscaya Rasulullah mendapatkan pahalanya tersebut. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal baik, nggak tahu kebaikan tersebut, melainkan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan hal kebaikan, pasti sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita melakukan amal baik, disinilah Rasulullah mendapat kemuliaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahala yang mengalir apabila kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, jangan segan-segan kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah wal waladus salih yad'u lah. Dan anak soleh, anak yang benar-benar berbakti kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini pahala yang terus mengalir. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, kita didik anak kita, ajarin mereka cara berdoa, ajarin mereka amal baik semuanya. Karena kenapa? Setiap yang kita ajarkan kepada mereka, setiap doa yang kita ajarkan kepada mereka, mereka dapat pahala dan kitanya pun juga dapat pahala. Dan orang tuanya pun ini juga dapat terus kebaikan. Sehingga orang tuanya ini yang wafat dan anaknya selalu mendoakan orang tuanya, di sini Allah selalu memberi pahala dan memberi kebaikan kepada orang tuanya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah saya dengar cerita ini dari guru saya Al-Habib Al-Sayyid Al-Walid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau pernah bercerita, ada salah satu orang soleh. Orang soleh ini bermimpi. Dalam mimpi tersebut orang ini melihat keramian seseorang. Keramian orang ini sedang berebut kebaikan-kebaikan, berebut pahala-pahala, berebut hasil doa-doa orang umat muslim ini. Ternyata keadaan tersebut terjadi seakan-akan di dalam alam kubur. Orang ini bermimpi melihat orang-orang yang di alam kubur ini sedang berebut. Apa yang mereka perebutkan? Pahala dari doa-doa orang-orang muslim. Ketika orang muslim setiap dalam doanya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma afina wal muslimin, yang mereka dalam kubur terus dapat pahala tersebut. Nah, ini semua orang muslim dalam kubur tersebut berebut mengambil pahala-pahala dari hadiah-hadiah orang yang masih hidup di dunia ini, mendoakan mereka. Namun orang soleh ini ketika melihat hal tersebut, melihat ada salah satu orang di pojok gak ikut rebutan. Lalu ditanya oleh orang soleh ini, "Ya rajul, wahai seseorang, itu sedang terjadi apa?" Dijawab sama orang tersebut, "Itu mereka lagi rebutan pahala yang diberikan, yang didoakan sama umat Islam yang masih hidup." Ditanya lagi oleh orang soleh ini, "Kenapa kamu gak ikut rebutan sama mereka?" Kata orang tersebut, "Alhamdulillah, saya sudah dicukupi oleh anak saya." Dicukupi oleh apa? Alhamdulillah, anak saya selalu memberi pahala kepada saya yang sangat cukup. Di mana tinggal anakmu? Apa yang dilakukan oleh anakmu? Alhamdulillah, anak saya hampir setiap hari menghatamkan Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan untuk saya. Lalu ditanya oleh orang soleh ini, "Di mana tinggal anakmu?" Dijawab, "Anakku tinggal di tempat fulan bin fulan, kerjanya gini-gini," sebutin semua alamatnya. Sampai ketika orang soleh ini bangun dari tidurnya, orang soleh ini tetap mengingat alamatnya tersebut. Dicari rumah anaknya ini. Ketika dapat, tahu anaknya ini lagi jaga toko. Dideketin oleh orang soleh ini, "Anta fulan ibn fulan, apakah kamu fulan bin fulan?" Anak yang jaga toko ini kaget. "Iya, saya fulan bin fulan." "Kamu dari mana? Kok kamu bisa tahu nama saya?" Akhirnya diceritakan oleh orang soleh ini, "Saya sebenarnya semalam bermimpi bertemu dengan orang tua kamu dalam keadaan begini disebutin semuanya." Akhirnya anak ini menangis gembira, senang apa yang sudah ia lakukan. Ditanya oleh orang soleh ini, "Emang kamu ini bagaimana bisa selalu memberi kebahagiaan untuk orang tuamu walaupun mereka sudah di alam kubur?" Kata anak ini, "Alhamdulillah, setiap saya buka toko, saya duduk dalam toko saya ini, saya mulai membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal Fatihah sampai waktu saya tutup ini, alhamdulillah, saya sudah khatam Al-Quran. Ketika ada pelanggan datang, saya layani. Ketika pelanggan pergi, saya lanjut lagi kembali membaca Al-Quran. Terus menerus sampai waktunya sore tutup toko. Akhirnya anak ini sudah khatam Al-Quran. Dan pahalanya setiap hari diberikan kepada orang tuanya ini. Alhamdulillah, sampai sedemikian rupa, akhirnya orang tuanya ini selalu dapat kenikmatan, mendapatkan pahala doa yang selalu diberikan oleh anaknya. Ketika orang soleh ini kembali pulang ke rumahnya, pada malamnya mimpi kembali. Mimpi melihat keadaan yang sama, namun melihat orang tua anak tersebut, kejadiannya agak beda. Apa yang dilihat? Orang tuanya sekarang ikut rebut-rebutan juga. Kaget orang soleh ini. "Kenapa kamu sekarang ikut rebut-rebutan? Bukannya kemarin kamu sudah dicukupin sama anakmu?" Dijawab sama orang ini, "Iya, memang waktu itu sudah dicukupin, tapi sekarang anakku sudah meninggal juga.
Jadi udah nggak ada lagi yang bacain aku, sudah nggak ada lagi yang beri pahala untuk khusus untuk aku. Nah, ini hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya orang tua kita dan orang-orang nenek moyang kita yang terdahulu, mereka sangat butuh dengan doa-doa kita. Mereka sangat menginginkan pahala-pahala yang kita buat untuk mereka. Hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu tanda suri tauladan seorang anak kepada orang tuanya. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Abi Bakar As-Segaf ini mengadakan haul, peringatan haul ini, mengingatkan orang tuanya, mendoakan untuk orang tuanya, mengajak kita rame-rame semuanya untuk berzikir, mendoakan orang tua kita semua. Mudah-mudahan orang tua kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin.